Dan untuk mengetahui informasi terkini pasca gempa yang mengguncang negeri Sakura, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Heri Amadi. Selamat sore waktu Jakarta, Pak Dubes. Selamat sore Mbak Rifana. Oke Pak Dubes, langsung saja kami mau tanya bagaimana kondisi di sana Pak Dubes pasca gempa yang mengguncang di Fukushima. Apakah ada informasi berapa jumlah korban dan juga bangunan yang rusak Pak Dubes? Sebenarnya kalau dibanding, saya fokus dulu ke warga Indonesia. Tidak ada warga Indonesia yang dikalaporkan mengalami cedera, luka ataupun yang lainnya. Namun demikian, kalau warga yang di daerah Fukushima dan di sana korban yang dilaporkan adalah dan Miyagi itu yang korban yang dilaporkan ada. Yang meninggal tidak ada, tapi yang dilaporkan mengalami luka-luka itu ada sekitar 90 orang. Itu yang terjadi. Jadi ini hampir 10 tahun dari gempa besar. Gempa sekarang ini 10 tahun dari gempa sebelumnya tahun 2011 ya. Yang pada waktu itu akibatnya sangat besar sekali karena gempa tahun 2011 itu diiringi dengan tsunami. Sekarang ini tidak, seperti tadi sudah dilaporkan, yang terjadi adalah kerusakan akibat pertama terjadinya korban itu terutama terjadi karena jatuhnya barang-barang di rumah. Atau seperti itu. Jadi tidak seperti dulu yang hanyut dan lain-lain. Oke, Pak Dubes, bagaimana? Tadi dilaporkan Fukushima itu ya betul bahwa kereta apinya stasiun kereta apinya sempat tidak berfungsi. Namun demikian seperti biasa Jepang ini kesiapannya di dalam menghadapi bencana memang luar biasa. Tahun 2011 saya waktu itu pernah setelah bencana terjadi saya mengunjungi Fukushima juga. Stasiunnya pada waktu itu juga segera dibuka sekalipun belum baik sekali. Kali ini juga yang dilakukan hanya mengecek treknya cukup baik, habis itu kereta cepatnya juga atau sudah berjalan, Shinkansennya juga sudah berjalan lagi. Jadi, Pak Dubes, bagaimana dengan pemadaman listrik dan juga saluran telekomunikasi begitu? Apakah masih berjalan lancar? Karena kami dengar ada pemadaman listrik di sana begitu, Pak Dubes. Itu otomatis ya di Jepang seperti tadi saya sampaikan. Beberapa untuk menghindari bencana lebih jauh, listrik dan lain-lain itu otomatis mati sendiri. Jadi saya pernah sekali waktu tahun 2011 itu waktu saya menuju Fukushima juga kereta apinya tiba-tiba berhenti karena ada gempa. Jadi sistem mereka sudah demikian rupa begitu sensitif terhadap berapa perubahan sehingga kalau dipandang bahaya kalau terjadi gempa, kemudian ada bocoran gas kan bisa terjadi kebakaran. Jadi pada awalnya, pada jam pertama, pada menit-menit pertama, listrik yang putus itu mencapai angka sekitar 950.000 rumah yang terputus. Tapi pagi hari itu sudah tinggal mencapai hanya sekitar 4.000, 5.000 rumah tangga aja. Demikian juga itu telekomunikasi dan lain-lainnya itu seperti itu. Mekanismenya memang seperti itu. Jadi pada hemat saya tidak membayangkan. Di kita kebetulan sekali di Fukushima dan di Miyagi itu tidak banyak warga kita. Di Miyagi sekitar 1.000, di Fukushima sekitar 800 orang. Banyak juga mahasiswa di sana yang dikeluhkan sebenarnya mereka itu hanya semacam trauma aja. Tadi dilaporkan dari PPI Miyagi melaporkan bahwa sejumlah mahasiswa sekarang ini terpaksa atau pindah ke menginap di rumah temannya karena kebetulan yang tempatnya di tinggi itu ya memang traumatis juga ya. Ada yang berada di lantai 9 gitu, goyangannya kan besar sekali. Bagi saya pribadi juga merasa bahwa ini adalah gempa terbesar yang pernah saya rasakan sekalipun posisi saya jauh. Saya di Tokyo kan 288 kilo dari epicentrumnya.
Oke. Epicentrumnya ini sama dengan yang dulu 2011. Ya. Oke, Pak Dubes, ini kan gempa yang sangat besar ataupun sangat terasa ini terjadi di tengah pandemi COVID-19 begitu. Apa kemudian langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Jepang begitu untuk bisa menenangkan warga yang sedang berjibaku begitu dengan pandemi COVID di sana, Pak Dubes? Saya kira pemerintah segera membentuk seperti biasa. Begitu ada kejadian itu kebiasaan, kemudian ada satu tim yang dibentuk untuk mengatasi skala akibat dari bencana ini. Yang terpenting sebenarnya adalah gerak cepat di dalam menanggulangi pulihnya infrastruktur dan juga korban-korban itu. Dan ini bergerak sangat cepat. Memang Miyagi dan Fukushima tidak termasuk daerah yang dinyatakan sebagai emergency COVID. Jadi karena itu sebenarnya tidak terlalu terkait banget di daerah itu dengan urusan COVID, karena memang wilayah yang dinyatakan COVID itu hanya di wilayah sekitar emergency itu di sekitar Tokyo dan di sekitar Osaka. Tokyo itu disebut wilayah Kanto, Osaka itu wilayah Kansai. Sedangkan daerah yang kena gempa itu masuk dalam wilayah Tohoku yang sebenarnya tidak dinyatakan emergency. Jadi tidak terlalu banyak pengaruhnya juga dari sisi itu. Oke, terakhir Pak Dubes, arahannya dari kantor Kedubes untuk warga negara Indonesia yang tadi jumlahnya 800 orang yang ada di Fukushima agar mereka kemudian tetap tenang, tidak trauma begitu, seperti apa Pak? Ya, kami memang selalu punya komunikasi, ada tokoh masyarakat, ada organisasi PPI yang lebih teratur, dan kami berhubungan terus selama ini karena kemarin pun kami juga sangat erat berhubungan ketika menanggulangi urusan COVID ini. Jadi yang kami sarankan ya, kami pun sebenarnya sudah punya konseling online ya, banyak yang kita lakukan karena bukan fisikal, tetapi lebih trauma yang sifatnya psikologis gitu. Jadi itu kebanyakan bisa diatasi oleh kawan-kawan di sana sendiri, di antara lingkungan mahasiswa dan pekerja magang itu. Saya kira itu kami tetap memelihara komunikasi terus, menerima laporan terus sampai sore tadi. Tapi alhamdulillah tidak ada yang terluka. Jadi sebenarnya kami juga cukup lega untuk itu. Tapi saya sudah meminta nanti hari Senin besok ada satu orang dari kedutaan yang akan meninjau teman-teman yang ada di wilayah Fukushima. Oke, terima kasih Pak Heri. Semoga semua WNI yang ada di Jepang baik-baik saja begitu dan juga tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19 dan situasi Jepang tidak terjadi apa-apa. Semuanya selamat dan juga sehat. Terima kasih sekali Pak Heri Amadi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Terima kasih, amin. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Selamat malam.